Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman semua. Berjumpa bersama kami kelompok 4 dalam mata kuliah manajemen pelatihan yang kali ini akan membawakan atau mengajak teman-teman untuk berdiskusi bersama terkait materi, metode, dan teknik pembelajaran inovatif bagi pembelajaran orang dewasa. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wikan Cahyo Namaskara, dan di tim saya juga ada Jihan Rizky Salsabila, kemudian ada Maya Sahila Aida, ada Dinda Indah Nabila, ada Kofiani dan Norrahma, ada Adela Putri Amalia, dan terakhir ada Domingus Cirabani. Nah, belajar adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia dari kandungan hingga meninggal dunia. Saat lahir, kita diibaratkan seperti kertas putih bersih yang belum memiliki isi. Sebut saja saat kita masih bayi, kita masih belum bisa cara memegang sendok dengan benar. Nah, namun setelah diberikan contoh, diberikan pemahaman, dan diberikan cara yang benar, secara perlahan kita bisa memegang sendok, bahkan bisa mengembangkan seperti menggunakan sumpit dan garpu. Nah, proses ini disebut dengan pembelajaran. Menurut Umar Hamali, pembelajaran adalah sebuah perpaduan antara segala unsur manusiawi, perlengkapan, fasilitas, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam upaya mewujudkan tujuan pembelajaran. Ia juga mengemukakan beberapa rumusan penting terkait pembelajaran yang intinya adalah pengorganisasian lingkungan pendidikan untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar bagi siswa, upaya mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan diharapkan, dan proses untuk membantu menghadapi siswa untuk menghadapi kehidupan atau terjun ke lingkungan masyarakat. Dengan perlunya perpaduan dari segala unsur pendukung ini, maka diperlukanlah sebuah cara khusus yang teratur dan terkonsep secara baik sehingga mampu mewujudkan tujuan dari pembelajaran. Cara dan konsep tersebut disebut dengan metode. Sedangkan cara untuk mewujudkan metode tersebut disebut teknik. Metode dan teknik ini merupakan salah satu bagian penting dalam keberhasilan pada suatu pembelajaran. Terdapat banyak ragam dalam metode dan teknik ini. Bahkan metode yang tepat digunakan untuk anak, yaitu pendidikan pedagogi, dan orang dewasa, yaitu pendidikan pedagogi, juga memiliki perbedaan. Pada pendidikan orang dewasa, terdapat salah satu kegiatan pembelajaran yang cukup akrab kita dengar, yaitu pelatihan. Handoko menjelaskan bahwa pelatihan adalah upaya untuk memperbaiki penguasaan terhadap berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. Tentu saja, metode dan teknik yang digunakan untuk memberikan pembelajaran pada orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Nah, pada makalah ini kita akan belajar bersama tentang beberapa metode dan teknik pembelajaran pelatihan. Di antaranya adalah reasoning and problem solving, inquiry training, problem-based instruction, pembelajaran berbahan konseptual, group investigation, dan problem-based learning. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman yang bertugas untuk menjelaskan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang reasoning and problem solving. Model pembelajaran reasoning and problem solving merupakan teori yang dibangun oleh konsep-konsep problem solving, dan reasoning. Pengertian dari problem sendiri itu merupakan situasi yang tidak jelas jalan pemecahannya yang mengkonfrontasikan individu atau kelompok untuk menemukan jawaban. Lalu pengertian dari reasoning itu merupakan bagian berpikir yang berada di atas level memanggil atau retensi, yang meliputi basic thinking atau memahami konsep, critical thinking yang merupakan menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi aspek-aspek yang fokus pada masalah, dan creative thinking yang artinya itu seperti menghasilkan produk orisinil, efektif, kompleks, dan inventif. Lalu pengertian dari problem solving sendiri yaitu sebagai susunan dalam situasi tertentu yang mengarah pada hasil yang telah ditentukan di dalam teks prosedur oleh pembelajaran. Nah, model reasoning and problem solving ini ada aktivitasnya itu berupa problem solving yang diawali dengan konfrontasi dan berakhir apabila jawaban telah diperoleh sesuai dengan kondisi masalah. Kemampuan pemecahan masalah tersebut dapat diwujudkan melalui kemampuan
Reasoning. Menurut Nur, dalam Mariawan et al. 2007 mengungkapkan ciri-ciri kelas yang melaksanakan model pembelajaran reasoning and problem solving adalah yang pertama, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, saling mengoreksi. Yang ketiga, pembelajaran menekankan pada pemecahan masalah kontekstual terbuka. Keempat, perilaku siswa dibangun atas kesadaran diri dan hadiah untuk perilaku baik adalah kepuasan diri. Yang kelima, siswa menggunakan langkah-langkah penalaran dalam memecahkan masalah. Keenam, siswa mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan situasi dan pemecahan masalah. Ketujuh, penghargaan terhadap pengalaman siswa sangat diutamakan. Lalu ada 2 syarat untuk mengelompokkan permasalahan yang bertipe reasoning and problem solving menurut pemaparan Sutyawijaya dalam Mariawan et al. 2007, yaitu yang pertama, orang itu tidak mempunyai gambaran langsung tentang jawaban masalah. Yang kedua, orang itu berkeinginan atau berkemauan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran inquiry training. Model pembelajaran inquiry training merupakan model pembelajaran yang melibatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analisis oleh peserta didik untuk mendapatkan pemecahan masalah secara sistematis. Model pembelajaran ini juga memiliki tujuan untuk membantu peserta didik menyusun fakta, membentuk konsep, dan kemudian menghasilkan penjelasan atau teori yang menerangkan fenomena yang sedang diteliti. Model pembelajaran ini juga memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan intelektual dari peserta didik. Adapun tahap dalam model pembelajaran ini yaitu yang pertama ada konfrontasi dengan masalah, yaitu pendidik memberikan situasi dan kondisi yang dapat memancing rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua ada pengumpulan data dan verifikasi, yaitu pada tahap ini peserta didik mencoba mengumpulkan informasi tentang masalah pada observasi awal mereka dengan mengajukan pertanyaan kepada pendidik. Yang ketiga ada pengumpulan data dan eksperimen, yaitu peserta didik mengumpulkan unsur-unsur yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang harus diobservasi apabila seandainya keadaan yang mulai muncul itu berbeda. Dan yang keempat yaitu pengorganisasian dan perumusan penjelasan. Pada tahap ini, peserta didik merumuskan penjelasan dari informasi yang terkumpul melalui kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, dan pendidik harus bisa memancing peserta didik agar bisa menarik kesimpulan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap menganalisis proses inquiry. Tahap ini yaitu pendidik mengarahkan peserta didik untuk menganalisis cara mereka melakukan kegiatan inquiry. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik sehingga peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan inquiry-nya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan problem-based instruction. Problem-based instruction atau pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru bagi siswa melalui proses kerja kelompok yang membutuhkan penyelesaian nyata, sehingga membuat siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Trianto, terdapat 4 macam pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, pembelajaran berdasarkan proyek. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, belajar otentik. Yang keempat, pembelajaran bermakna. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran perubahan konseptual. Menurut Santiasa tahun 2007, pembelajaran perubahan konseptual adalah model pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik agar terjadi proses perubahan konsepsi melalui pembangkitan dan konsepsi-konsepsi yang dibawa oleh siswa sebelum pembelajaran. Pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang sesungguhnya berasal dari pengetahuan yang secara spontan diperoleh dari interaksinya dengan lingkungannya. Sementara pengetahuan baru dapat bersumber dari intervensi di sekolah yang keduanya, bisa berupa konflik,
kongruen atau masing-masing diri sendiri. Dalam kondisi konflik kognitif, siswa diharapkan pada 3 pilihan. Yang pertama, mempertahankan intuisinya semula. Yang kedua, merevisi sebagian intuisinya melalui proses asimilasi. Dan yang terakhir, ada mengubah pandangannya yang bersifat intuisi tersebut dan mengakomodasikan pengetahuan baru. Perubahan konseptual terjadi ketika siswa memutuskan pada pilihan yang ketiga. Agar terjadi perubahan konseptual, belajar melibatkan pembangkitan dan restrukturisasi konsepsi-konsepsi yang dibawa oleh siswa sebelum pembelajaran. Ini berarti bahwa mengajar tidak melakukan transmisi pengetahuan tetapi memfasilitasi dan memediasi agar terjadi proses negosiasi maka menuju pada proses perubahan konseptual. Proses negosiasi makna tidak hanya terjadi atas aktivitas individu secara perorangan, tetapi juga muncul dari interaksi individu dengan orang lain. Saya akan menjelaskan tentang group investigation. Ide metode group investigation bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntun siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Metode group investigation memiliki 6 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama, grouping, yaitu menetapkan jumlah kelompok, menentukan sumber, memilih topik, dan merumuskan permasalahan. Yang kedua, planning, yaitu menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana, dan apa tujuannya. Yang ketiga, investigation, yaitu saling bertukar informasi dan ide, berdiskusi, klarifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat inferensi. Selanjutnya yang keempat, organizing, yaitu anggota kelompok menulis laporan, merencanakan presentasi laporan, penentu penyajian, moderator, dan notulis. Yang kelima, presenting, yaitu salah satu kelompok menyajikan, kelompok lain mengamati, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Dan yang terakhir, evaluating. Evaluating yaitu tiap-tiap siswa melakukan koreksi terhadap laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelompok, melakukan penilaian hasil belajar yang difokuskan pada pencapaian pemahaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Problem Based Learning atau PBL. Menurut ST 2010, pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Nah, PBL belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa atau siswa harus melakukan pencairan penggalian informasi untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, yang pertama, menerima masalah dan relawan dengan salah satu kompetensi yang menuntut mata kuliah tersebut. Yang kedua, melakukan pencarian data dan informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menata data dan mengaitkan dengan masalah. Yang keempat, menganalisis strategi pemecahan masalah adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencairan dan penggalian informasi. Kita masuk pada karakteristik metode problem based learning. Ada 6 bagian, yaitu belajar dimulai dengan suatu masalah. Yang kedua, memastikan masalah masalah yang berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pembelajaran di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam membentuk
dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Dan yang keenam, menuntut pembelajar untuk mendemonstrasikan diri apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Kesimpulannya bahwa pembelajaran dengan metode PBL dimulai oleh adanya masalah, dapat dimunculkan oleh siswa atau guru, kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui dan yang mereka perlu ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga mereka terdorong berperan aktif dalam belajar. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya menjelaskan materi, dan saya juga mewakili teman-teman dari kelompok memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kelebihan dalam penyampaian materi yang sudah kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah berdiskusi. Untuk platform nanti akan dikabarkan lebih lanjut. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.